Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Soni dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Riri Novita Kara, ada teman saya Gita Apsari Dewi, dan Mas Moh Yusdar Arifandi Abu Sama ingin mempresentasikan sebuah paper yang berjudul Teknologi Acceptance Model atau TAM3 and a Research Agenda on Intervention. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai abstrak dari penelitian ini. Pada penelitian sebelumnya, memberikan wawasan mengenai bagaimana dan mengapa karyawan membuat keputusan tentang adopsi dan penggunaan teknologi informasi di tempat kerja. Dari sudut pandang organisasi, bagaimanapun masalah yang lebih penting adalah bagaimana manajer membuat keputusan yang terinformasi tentang intervensi yang dapat mengarah pada penerimaan yang lebih besar dan pemanfaatan TI yang efektif. Terdapat juga keterbatasan dari literatur mengenai implementasi teknologi informasi yang berkaitan dengan peran intervensi untuk membantu pengambilan keputusan manajerial tersebut. Secara khusus, ada kebutuhan untuk memahami bagaimana berbagai intervensi dapat mempengaruhi determinan yang diketahui dari adopsi dan penggunaan teknologi informasi. Untuk mengatasi kesenjangan dalam literatur ini, peneliti menggambar dari berbagai penelitian mengenai model penerimaan teknologi atau PAM, khususnya pada faktor persepsi kegunaan atau perceived usefulness dan persepsi kemudahan penggunaan atau perceived ease of use, dan mengembangkan jaringan homologis yang komprehensif atau model terintegrasi dari determinan adopsi dan penggunaan tingkat individu. Terus yang kedua itu menguji secara empiris mengenai model terintegrasi yang diusulkan, dan yang ketiga menyajikan agenda penelitian yang berfokus pada potensi pra dan pasca implementasi atas intervensi yang dapat meningkatkan adopsi dan penggunaan teknologi informasi oleh karyawan. Temuan peneliti dan agenda penelitian memiliki implikasi penting bagi pengambilan keputusan manajerial di bidang implementasi dalam organisasi teknologi informasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Kemajuan besar terjadi dalam memahami faktor penentu adopsi dan penggunaan teknologi informasi, namun pers perdagangan masih menyarankan bahwa rendahnya adopsi dan penggunaan TI oleh karyawan masih menjadi hambatan utama untuk implementasi teknologi informasi yang sukses dalam organisasi. Karena teknologi informasi menjadi semakin kompleks dan sentral untuk operasi organisasi dan pengambilan keputusan manajerial, ada banyak contoh kegagalan implementasi teknologi informasi dalam organisasi yang menyebabkan kerugian finansial yang besar. Dua contoh utama dari kegagalan implementasi teknologi informasi adalah Hewlett-Packard atau HP atas gagalannya pada tahun 2004 yang memiliki dampak finansial sebesar 160 juta dolar, dan kegagalan Nike pada tahun 2000 yang menghabiskan 100 juta dolar dalam penjualan dan mengakibatkan penurunan sebesar 20% atas harga sahamnya. Adopsi yang rendah dan kurang dimanfaatkan ini menimbulkan adanya paradoks produktivitas, yaitu suatu hubungan kontradiktif atau berkebalikan antara investasi TI dan kinerja perusahaan. Masalah ini sangat penting karena investasi TI di seluruh dunia akan meningkat pada tingkat 7,7% di tahun 2004 hingga 2008 dibandingkan dengan 5,1% dari tahun 2000 hingga 2004. Saran dari akademisi dan pers perdagangan menyarankan untuk para manajer perlu mengembangkan dan menerapkan intervensi secara efektif untuk memaksimalkan adopsi dan penggunaan teknologi informasi oleh karyawannya. Hal ini penting karena dapat membantu pengambilan keputusan manajerial atas keberhasilan strategi implementasi teknologi informasi. Penelitian tentang adopsi dan penggunaan teknologi informasi tingkat individu sudah banyak dilakukan dan menyediakan teori dan penjelasan yang kaya akan determinan adopsi dan keputusan penggunaan. Terlepas dari banyaknya studi adopsi teknologi informasi, telah terbatas penelitian atau terdapat keterbatasan dalam penelitian mengenai intervensi yang berpotensi mengarah pada yang lebih besar, pada penerimaan dan penggunaan TI yang lebih besar.
Model yang paling banyak digunakan dalam pengadopsian dan penggunaan teknologi informasi yaitu model dari TAM atau Teknologi Acceptance Model yang telah ada dan terbukti sangat memprediksi adopsi dan penggunaan teknologi informasi. Namun, terdapat juga kritik yang paling umum dari TAM yaitu kurangnya panduan yang dapat ditindaklanjuti untuk praktisi. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengatasi batasan ini untuk mengidentifikasi determinan dari prediktor kunci dalam TAM yaitu kegunaan yang dirasakan atau perceived usefulness dan persepsi kemudahan penggunaan atau perceived ease of use. Pada tahun 2000, Van Cates dan Davis juga mengidentifikasi determinan umum dari persepsi kegunaan dan Van Cates 2000 mengidentifikasi penentu umum dari persepsi kemudahan penggunaan. Kedua model ini dikembangkan secara terpisah dan tidak banyak yang diketahui adanya cross efek atau efek persilangan yang bisa terjadi yaitu faktor penentu kegunaan atau persepsi kegunaan atau perceived usefulness mempengaruhi persepsi kemudahan penggunaan atau perceived ease of use, atau dapat juga sebaliknya di mana perceived ease of use dapat mempengaruhi perceived usefulness. Penjelasan atau penelitian mengenai cross effect ini merupakan langkah yang penting dalam mengembangkan jaringan nomologis yang lebih komprehensif di dalam TAM. Lebih lanjut, intervensi berdasarkan determinan dari persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan memegang kunci untuk membantu manajer membuat keputusan yang efektif mengenai menerapkan intervensi khusus untuk mempengaruhi determinan yang diketahui dari adopsi teknologi informasi dan akibatnya keberhasilan teknologi informasi baru sukses. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini menyajikan model terintegrasi faktor penentu kegunaan atau perceived usefulness dan perceived ease of use, memvalidasi model secara empiris dan menggunakan integrasi model sebagai batu loncatan untuk mengusulkan penelitian masa depan tentang intervensi. Selanjutnya mengenai background dari penelitian ini. TAM atau Teknologi Acceptance Model digunakan untuk memprediksi terhadap pengadopsian dan penggunaan teknologi informasi baru secara individual. TAM sendiri mengemukakan bahwa niat perilaku individu untuk menggunakan teknologi informasi ditentukan oleh dua keyakinan, yaitu adanya perceived usefulness atau persepsi kegunaan dan adanya perceived ease of use atau persepsi kemudahan penggunaan. Perceived usefulness merupakan sejauh mana seseorang percaya bahwa dengan menggunakan sebuah teknologi informasi akan meningkatkan kinerja pekerjaannya. Sedangkan perceived ease of use merupakan sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan teknologi informasi akan bebas dari upaya. Teori lebih lanjut menyatakan bahwa pengaruh variabel eksternal seperti karakteristik desain pada niat perilaku akan dimediasi oleh kegunaan yang dirasakan atau perceived usefulness dan perceived ease of use. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai theoretical framework dari TAM. Pada penelitian sebelumnya, banyak menggunakan TAM itu berfokus pada 3 bidang, yaitu yang pertama aspek psikometri konstruksi dari TAM, terus yang kedua itu ada dasar teoritis tentang pengaruh relatif penting dari konstruksi TAM, yaitu persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan dalam penggunaan, dan beberapa penelitian TAM juga diperluas dengan menambahkan konstruksi tambahan sebagai determinan dari konstruksi TAM. Berdasarkan dari penelitian-penelitian sebelumnya tentang TAM, peneliti mengembangkan kerangka teoritis yang mewakili kumpulan pengetahuan kumulatif yang terkumpul selama bertahun-tahun sejak adanya penelitian mengenai TAM. Pada gambar di layar menunjukkan terdapat 4 jenis determinan kegunaan yang dirasakan atau perceived usefulness dan perceived ease of use
yaitu ada individual difference, sistem karakteristik, social influence, dan facilitating condition. Variabel individual difference itu meliputi kepribadian atau atau demografi, misalnya sifat atau keadaan individu, jenis kelamin, dan usia, di mana dapat mempengaruhi persepsi individu mengenai persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan. Terus ada karakteristik sistem atau sistem karakteristik, merupakan fitur dari sistem yang dapat membantu individu dalam mengembangkan kondisi yang menguntungkan atau tidak menguntungkan dari persepsi kegunaan ataupun persepsi kemudahan penggunaan. Terus yang ketiga ada social influence atau pengaruh sosial, di mana ini merupakan proses dan mekanisme sosial yang membantu individu untuk merumuskan persepsi dari berbagai aspek dari teknologi informasi. Terus yang keempat itu ada facilitating condition, merupakan suatu dukungan organisasi dalam memfasilitasi penggunaan teknologi informasi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai determinant of perceived usefulness. Determinan dari persepsi kegunaan ini tuh merupakan ekstensi dari TAM 2. Terdapat beberapa variabel independen, yaitu subjective norm, image, job relevance, output quality, result demonstrability, perceived ease of use, experience, dan voluntary. Dua dari faktor yang mempengaruhi perceived usefulness yang paling atas, yaitu subjective norm dan image, itu merupakan karakteristik dari social influence. Yang sebelumnya, dari slide sebelumnya telah dijelaskan terdapat beberapa variabel dan 4 variabel yang mempengaruhi mengenai perceived usefulness dan ease of use. Nah, untuk di slide ini lebih dirinci lagi mengenai determinan atau faktor-faktor yang mempengaruhi dari perceived usefulness. Di sini tuh ada subject noun dan image, di mana dia merupakan bagian dari social influence. Social influence sendiri dia itu mengalami 3 proses, yaitu ada compliance, internalization, dan identification. Compliance merupakan kepatuhan itu mewakili situasi di mana seseorang melakukan perilaku untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau menghindari hukuman. Terus mekanisme yang kedua itu ada internalisasi, merupakan inkorporasi dari kepercayaan referensi ke dalam struktur kepercayaan diri. Terus yang ketiga itu ada identifikasi, mengacu pada keyakinan individu bahwa melakukan suatu perilaku akan meningkatkan status sosialnya dalam kelompok karena kelompok tersebut percaya bahwa perilaku seharusnya dilakukan. Terus ada variabel job relevance, output quality, result demonstrability, dan perceived ease of use, di mana dia itu menggambarkan mengenai cognitive instrumental process, atau dalam TAM sebelumnya dia itu merupakan sistem karakteristik. Dari dua variabel utama ini, social influence dan cognitive instrumental process, akan mempengaruhi perceived usefulness dan kemudian mempengaruhi behavioral intention. Di samping itu, dalam TAM 2 terdapat juga variabel moderator, yaitu experience dan voluntary. Selanjutnya, ini ada determinan dari perceived ease of use atau persepsi kemudahan penggunaan. Terdapat beberapa determinan atau variabelnya, yaitu ada computer self-efficacy, computer anxiety, computer playfulness, perception of external control atau facilitating condition, perceived enjoyment, and objective usability. 3 atau 4 variabel utama atau yang paling awal itu merupakan bagian dari individual difference. Individual difference itu merupakan kepercayaan umum yang terkait dengan komputer dan penggunaan komputer. Venkatesh di tahun 2000 mengemukakan bahwa 3 determinan tersebut
mendorong penilaian awal tentang persepsi kemudahan penggunaan atau perceived ease of use, di mana individu akan melakukan penyesuaian penilaian setelah mereka mendapatkan pengalaman langsung dengan sistem yang baru. Terus di situ ada adjustment, dia ada dua karakteristik yaitu perceived enjoyment and objectivity usability, di mana perceived enjoyment dan objective usability akan berperan dalam menentukan persepsi kemudahan penggunaan setelah individu mendapatkan pengalaman dengan sistem baru. Venkatesh juga menyatakan bahwa dengan peningkatan pengalaman terhadap sistem, peran dua variabel yaitu computer soft efficiency dan perception of external control akan terus menjadi kuat. Namun, efek dari dua variabel lainnya yaitu computer playfulness and computer anxiety akan berkurang seiring waktu. Teori lebih lanjut juga menyatakan bahwa efek penyesuaian pada persepsi kemudahan penggunaan lebih kuat dengan lebih banyak pengalaman langsung terhadap sistem. Meskipun studi longitudinal dilakukan, peran moderasi spesifik berdasarkan pengalaman tidak diuji di Venkatesh tahun 2000. Selanjutnya mengenai TAM 3 atau teknologi assessment model 3. TAM 3 itu merupakan model terintegrasi dari gabungan TAM 2 yaitu Venkatesh dan Davis tahun 2000 dan juga model determinan dari perceived ease of use itu Venkatesh 2000. TAM 3 menyajikan jaringan nomologika yang lengkap dari determinan adopsi dan penggunaan teknologi informasi. Peneliti menyarankan 3 ekstensi teoritis di luar TAM 2 dan model determinan dari persepsi kemudahan penggunaan. Pada slide selanjutnya akan dibahas mengenai ekstensi teori dan rasionalitas integrasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai crossover effect yang terjadi pada TAM 3. Teori TAM 1 atau teori TAM sebelumnya yaitu TAM awal dan TAM kedua itu menjelaskan akan adanya crossover effect atau pengaruh silang antara perceived usefulness dan perceived ease of use, di mana dua variabel ini saling mempengaruhi satu sama lain. Namun di dalam TAM 3 peneliti tidak menunjukkan adanya crossover effects, yaitu determinan dari perceived usefulness tidak berpengaruh terhadap perceived ease of use, begitupun dari determinan dari perceived ease of use tidak berpengaruh terhadap perceived usefulness. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai temuan baru dalam TAM 3. Dalam TAM 3 terdapat 3 hubungan yang tidak diuji secara empiris di TAM sebelumnya, yaitu TAM pertama dan TAM yang kedua, di mana dalam TAM 3 ini terdapat pengalaman akan memoderasi hubungan antara perceived ease of use terhadap perceived usefulness, di mana meningkatnya pengalaman langsung terhadap suatu sistem, pengguna akan memiliki informasi lebih lanjut tentang seberapa mudah atau seberapa sulit atas sistem tersebut untuk digunakan. Saat persepsi kemudahan penggunaan mungkin tidak sepenting dalam membentuknya perilaku di periode kemudian dari penggunaan sistem, pengguna akan tetap menghargai persepsi kemudahan penggunaan dalam membentuk persepsi tentang penggunaan. Peneliti menyarankan bahwa dengan bertambahnya pengalaman, pengaruh persepsi kemudahan penggunaan atau identitas tingkat rendah pada persepsi kegunaan yang dirasakan atau identitas tingkat tinggi akan lebih kuat karena pengguna akan dapat membentuk penilaian mereka akan kemungkinan mencapai tujuan tingkat tinggi, yaitu kegunaan yang dirasakan berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengalaman tindakan tingkat rendah, yaitu persepsi kemudahan atau perceived usefulness. Terus yang kedua itu ada computer anxiety dan persepsi kemudahan.
dimoderasi oleh pengalaman. Pengalaman akan memoderasi efek kecemasan terhadap komputer pada persepsi kemudahan penggunaan, sedemikian rupa sehingga dengan meningkatnya pengalaman, pengaruh kecemasan komputer pada persepsi kemudahan penggunaan akan berkurang. Berdasarkan hal ini, peneliti berpendapat bahwa pengaruh kecemasan terhadap komputer terhadap persepsi kemudahan penggunaan akan menurun dengan meningkatnya pengalaman sebagai individu akan memiliki persepsi yang lebih akurat tentang upaya yang dibutuhkan untuk menggunakan suatu sistem atas persepsi kemudahan penggunaan dan niat perilaku. Terus yang ketiga, ada pengalaman yang akan memoderasi efek persepsi kemudahan penggunaan terhadap niat perilaku, di mana efeknya akan lebih lemah dengan meningkatnya pengalaman. Persepsi kemudahan penggunaan yaitu betapa mudah atau sulitnya suatu sistem untuk digunakan merupakan rintangan awal bagi individu saat menggunakan sistem. Namun, sekali individu menjadi terbiasa dengan sistem dan mendapatkan pengalaman langsung dengan sistem, efek persepsi kemudahan penggunaan pada niat perilaku akan rendah karena individu pada sekarang ini itu memiliki pengetahuan yang lebih prosedural tentang bagaimana menggunakan sistem. Akibatnya, individu akan kurang mementingkan persepsi kemudahan penggunaan sambil membentuk niat perilaku mereka untuk menggunakan sistem. Sekian untuk bagian saya. Untuk selanjutnya, mengenai metodologi akan dijelaskan oleh Mas Yusdar. Berikutnya saya akan melanjutkan pembahasan dari Mbak Riri, yaitu metode studi lapangan untuk menguji TAM 3, di mana data yang dikumpulkan dari 4 organisasi yang berbeda yang terdiri dari situs A hingga situs D dalam penerapan TI. Dalam bagian ini menjelaskan tentang pengaturan, peserta, pengukuran, dan prosedur pengumpulan data. Yang pertama adalah gabungan antara pengaturan dan peserta. Kali ini penjelasan pertama ialah gabungan antara keduanya, yaitu dibagi menjadi 4 situs organisasi yang berbeda. Yang pertama, situs A adalah perusahaan manufaktur berskala sedang yang memperkenalkan sistem operasional untuk mengelola operasi harian. Operasi ini dilakukan secara manual di lantai pengawasan sebelum penerapan sistem baru dan juga dilakukannya pelatihan sistem baru selama 2 hari. Penggunaan sistem baru adalah pengawas yang berada 48 lantai, di mana 38 lantai telah menyelesaikan surveinya di semua titik pengukuran. Penggunaan sistem ini bersifat sukarela. Kemudian situs B adalah perusahaan jasa keuangan berskala besar dalam proses transisi dari aplikasi TI berbasis mainframe ke berbasis Windows. Pengguna dari sistem ini ialah Departemen Pelayanan Keuangan Pribadi. Sistem tersebut bersifat sukarela karena masih diizinkan menggunakan sistem yang lama. Kemudian dibuatlah pelatihan selama 1,5 hari, di mana dari 50 pengguna potensial yang berpartisipasi dalam pelatihan tersebut, 43 pengguna dapat digunakan untuk semua titik pengukuran. Kemudian situs C, yaitu situs yang ketiga, adalah perusahaan jasa akuntansi berskala kecil yang memperkenalkan sistem manajemen saku pelanggan berbasis Windows, menggantikan kertas dan DOS sistem. Pengguna berasal dari perwakilan layanan pelanggan. Penggunaan sistem bersifat wajib dikarenakan setelah implementasi sistem baru, sistem lama akan segera dihapuskan. Pelatihan sistem dilakukan selama 1 hari. Dari 51 calon pengguna yang mengikuti pelatihan tersebut, terdapat 43 dapat digunakan di semua titik pengukuran. Kemudian yang terakhir yaitu situs D, di mana perusahaan perbankan investasi internasional berskala kecil yang menerapkan sistem baru untuk membantu menganalisis dan menciptakan keuangan internasional yang sehat dalam portofolio saham. Para pengguna sistem ini ialah analisis yang melakukan berbagai fungsi terkait manajemen stok domestik dan internasional.
Kemudian pada sistem baru memiliki fitur yang berbeda dan dikembangkan oleh vendor yang berbeda. Penggunaan sistem baru bersifat wajib di mana calon pengguna sistem baru bersifat wajib dengan program pelatihan 4 jam untuk menjadi terbiasa dengan sistem yang baru. Dari 51 pengguna sistem baru, terdapat 36 memberikan tanggapan yang dapat digunakan di semua titik pengukuran. Selanjutnya, menjelaskan tentang pengukuran yang menggunakan item yang divalidasi dari penelitian sebelumnya untuk menguji TAM 3. Konstruksi TAM diadaptasi dari Davis tahun 1989 dan Davis et al. Tahun 1989, di mana konstruksi TAM artinya terbagi menjadi 3, yaitu dianggap berguna atau perceived usefulness, kemudian kemudahan penggunaan atau perceived ease of use, dan yang terakhir yaitu niat perilaku, yaitu behavioral intention. Konsistensi dengan Davis tahun 1998, penggunaan use dioperasionalkan dengan menanyakan rata-rata berapa banyak waktu yang Anda habiskan di sistem setiap harinya kepada responden. Desain penelitian ini memungkinkan mengumpulkan data pengguna terpisah dari determinannya, misalnya niat perilaku, manfaat yang dirasakan, dan lain-lain. Secara khusus, setidaknya ada jeda 1 bulan antara pengumpulan data dan pengukuran penggunaan, di mana pengukuran penggunaan dan kegunaan determinannya dipisahkan oleh 1 bulan, yaitu dari T1 sampai T2, 3 bulan dari T2 dan T3, dan 2 bulan dari T3 dan T4. Pendekatan seperti itu dapat membantu mengatasi masalah yang terkait dengan pembiasan metode umum. Berikutnya adalah faktor penentu kemudahan penggunaan. Yang pertama, computer self-efficiency, yaitu diukur menggunakan 4 item yang diadaptasi dari Compio de Huygens tahun 1995. Yang kedua yaitu perception of external control, diukur menggunakan 4 item, terus diadaptasi dari skala kondisi fasilitas yang dikembangkan oleh Matheson tahun 1991 dan Taylor and Tooth tahun 1995. Yang ketiga yaitu computer playfulness, yaitu pengukuran menggunakan 4 item, diadaptasi menggunakan Webster dan Martocito tahun 1992. Yang keempat, komputer anxiety, yaitu menggunakan 4 item diadaptasi dari Van Katz tahun 2000. Berikut yaitu human computer interaction dan objective usability. Pengukuran dilakukan dengan menghitung rasio pemula ke ahli, di mana selama program pelatihan setiap peserta diminta untuk menampilkan satu set tugas menggunakan sistem yang baru. Lalu sistem mencatat waktu yang dibutuhkan setiap peserta untuk menyelesaikan tugas. Kemudian waktu tersebut dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan para ahli untuk menyelesaikan tugas yang sama untuk menentukan rasio, di mana berfungsi sebagai ukuran kegunaan objektif untuk setiap peserta. Dan yang terakhir yaitu perceived enjoyment, yaitu pengukuran menggunakan 4 item diadaptasi dari Davis, Bagozzi, and Marshall tahun 1992. Selanjutnya, penentu kegunaan yang dirasakan diukur dengan menggunakan item dari Van Katz dan Davis tahun 2000. Yang pertama yaitu subjective norm, diukur menggunakan 4 item diadaptasi dari Taylor and Davis tahun 2000. Yang kedua yaitu image and result demonstrability, yaitu diukur menggunakan 3 dan 4 item masing-masing, diadaptasi dari Moore and Barbasa tahun 1991. Yang ketiga yaitu job relevance dan output quality, pengukuran menggunakan 3 item diadaptasi oleh Davis et al. Tahun 1992. Dan yang terakhir yaitu voluntariness menggunakan pengukuran 3 item diadaptasi dari Moore dan Barbasa tahun 1991. Selanjutnya adalah prosedur pengumpulan data. Seperti disebutkan sebelumnya, pelatihan formal dilakukan di setiap lokasi untuk mengedukasi penggunaan sistem baru. Metode pelatihan formal bervariasi di berbagai situs. Namun,
Di sini pendekatan pengumpulan data konsisten pada keempat situs organisasi yang telah disebutkan sebelumnya. Dari keempat situs tersebut diberikanlah kuesioner pada 3 poin waktu, yaitu terbagi dari T1 sampai T2 ialah 1 bulan setelah penerapan. Terus yang kedua T2 sampai T3 ialah 3 bulan setelah penerapan, dan yang terakhir T3 sampai T4 ialah 5 bulan setelah penerapan. Di mana T1 kejadian setelah pelatihan awal baru selesai. Kemudian survei T1 berbasis web, di mana segera melakukan survei pada T1 atau setelah pelatihan formal di setiap lokasi, agar pada tahap ini setiap anggota diberikan ID dan barcode untuk pengumpulan data berikutnya. Dalam hal ini ialah T1, T2, T3, dan T4. Kemudian yaitu menjelaskan dan memprediksi kegunaan yang dipersepsikan. Penemuan di penelitian kali ini umumnya konsisten dengan Van Cates dan Davis tahun 2000, secara khusus menunjukkan bahwa perceived ease of use, subjective norm, image, dan result demonstrability adalah predikator signifikan kinerja memperoleh kegunaan di semua periode waktu. Seperti yang ditampilkan di tabel 5. Di tabel ini juga diperlihatkan tidak ada faktor penentu kemudahan penggunaan yang dirasakan memiliki efek signifikan pada kegunaan yang dirasakan di titik manapun pada waktunya. Secara keseluruhan, TAM 3 menjelaskan antara 52% dan 67% varian dalam kegunaan yang dirasakan di berbagai periode waktu dan model. Berikutnya adalah kemudahan penggunaan yang dirasakan. Di sini menunjukkan konsistensi dengan Van Cates tahun 2000, di mana peneliti menemukan yaitu computer self-efficiency, perception of external control, computer anxiety, dan computer willfulness adalah predikator signifikan dari persepsi kemudahan penggunaan di semua titik pengukuran, seperti yang ditampilkan pada tabel 6. Kemudian pada tabel ini juga ditunjukkan perceived enjoyment dan objective usability tidak signifikan di T1, namun signifikan di T2 dan T3, di mana hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada faktor penentu kegunaan yang dirasakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemudahan yang dirasakan. Secara keseluruhan, TAM 3 menjelaskan 43% dan 52% perbedaan dalam perceived ease of use atau kemudahan yang dirasakan penggunaan di berbagai titik pengukuran dan model. Yang terakhir yaitu niat dan penggunaan perilaku. Pada tabel 7 di sini ditunjukkan bahwa kegunaan dirasakan perceived usefulness adalah predikator terkuat dari perilaku perhatian. Sementara kemudahan penggunaan perceived ease of use dirasakan signifikan di T1 dan T2, namun tidak signifikan di T3. Tabel 7 juga menunjukkan TAM 3 menjelaskan 40% dan 53% dalam niat perilaku di periode waktu dan model yang berbeda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Gita. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pre-implementation intervention. Yang pertama itu ada design karakteristik, yang dimana pertama saya akan membahas mengenai dua hal, yaitu karakteristik informasi sistem mempengaruhi persepsi kegunaan. Yang kedua, karakteristik sistem mempengaruhi persepsi kemudahan penggunaan, yang dimana ini akan membantu sistem membantu pengguna dalam mengambil keputusan. Dimana apabila karakteristik desain suatu sistem tersebut relevan dalam artian tepat waktu, dapat dipahami, akurat, maka di sini akan meningkatkan relevansi pekerjaan yang lebih besar pada sistem, tentunya kualitas output yang lebih tinggi dan hasil demonstrasi yang lebih baik. Apabila sistem tersebut dapat memberikan relevansi, fleksibilitas, dan user friendly, maka di sini akan meningkatkan pengalaman penggunaan yang menyenangkan dan tentunya mengurangi kecemasan. Oleh karena itu, persepsi kemudahan dan persepsi kemudahan atas penggunaan di sini
berperan penting dalam desain karakteristik. Kedua, saya akan menjelaskan mengenai user participation, yang dimana partisipasi pengguna di sini mengacu pada partisipasi aktual pada sebuah proyek. Jadi partisipasi pengguna ini merujuk pada aktivitas tugas yang dilakukan oleh human research dalam proses implementasi suatu sistem. Selanjutnya, yang membedakan dengan keterlibatan pengguna di sini, di mana keterlibatan pengguna mengacu pada psikologi subjektif, di mana ini menekankan pentingnya dan relevansi pribadi dari sistem baru tersebut. Yang selanjutnya ini dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama adalah tanggung jawab keseluruhan. Ini mengenai kepemimpinan. Yang kedua adalah hubungan antara pengguna dan sistem informasi. Hal ini juga berkaitan dengan komunikasi. Sedangkan selanjutnya ada aktivitas langsung di sini berkaitan dengan aktivitas spesifik yang berkaitan dengan partisipasi pengguna. Selanjutnya itu adalah apabila pengguna ikut dalam pengembangan sistem dan aktivitas implementasi, maka hal ini akan berpengaruh terhadap relevansi pekerjaan, kualitas output, dan hasil demonstrasi. Ini juga berkaitan dengan pemahaman dari manajemen level atas, yang kemudian hal ini membentuk suatu opini mengenai tekanan sosial. Hal ini berkaitan dengan norma subjektif, jadi user participation di sini juga dapat mempengaruhi norma subjektif. Selanjutnya itu adalah mengenai persepsi atas kemudahan penggunaan. Jadi user participation di sini dapat mempengaruhi pengendalian eksternal, persepsi atas kenikmatan, dan kegunaan yang objektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang ketiga, yaitu manajemen support, di mana dukungan manajemen ini merujuk pada kepercayaan yang menyatakan bahwa suatu manajemen tersebut berkomitmen terhadap implementasi atas suatu IT dan kegunaan atas suatu sistem dari IT tersebut. Jadi di sini manajemen dapat berpartisipasi secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung di sini mereka ikut andil dalam menggunakan fitur-fitur dari suatu IT. Mereka juga membentuk suatu struktur atas suatu insentif, sedangkan secara tidak langsung di sini dapat berupa menyediakan suatu sponsor, dapat juga menyediakan suatu sumber daya, di mana implementasi sistem ini seringkali membutuhkan perubahan substansial pada struktur organisasi, peran dan pekerjaan karyawan, sistem penghargaan, mekanisme kontrol dan koordinasi, serta proses kerja. Oleh karena itu, dengan adanya dukungan manajemen secara langsung, maka hal ini dapat berpengaruh pada relevansi pekerjaan, kualitas output, dan hasil desentralisasi. Sedangkan dari sisi persepsi kemudahan atas penggunaan, manajemen seperti ini dapat mempengaruhi pengendalian eksternal. Yang keempat, saya akan menjelaskan mengenai incentive alignment, di mana sistem insentif di sini dinyatakan bahwa karyawan menentukan bahwa suatu sistem dan kapabilitas sistem selaras dengan minat dan insentif yang diinginkan oleh suatu manajemen. Di sini insentif lebih merujuk pada konsep yang luas, di mana
ini menyatakan persepsi individu bahwa IT disebut sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang ditentukan dalam suatu organisasi dan juga sistem nilai yang terdapat dalam suatu organisasi tersebut. Jadi, insentif alignment di sini dapat mempengaruhi norma subjektif, citra, relevansi pekerjaan, kualitas output, dan hasil demonstrasi. Itu dari sisi persepsi kegunaan, sedangkan dari sisi persepsi kemudahan atas penggunaan, insentif alignment tersebut mempengaruhi persepsi atas kenikmatan. Jadi, dengan adanya penyusunan suatu insentif, maka suatu manajemen tersebut akan lebih bersemangat sehingga mereka tidak ada kecemasan atas penerapan suatu sistem tersebut. Jadi di sini maka hal itu mempengaruhi persepsi atas kenikmatan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai post implementation intervention. Jadi di tahap sini tahap setelah implementation suatu sistem tersebut dijalankan. Jadi post implementation ini merujuk pada sekumpulan aktivitas organisasi, manajerial, dan pendukung yang berlangsung setelah penerapan sistem tersebut diharapkan meningkatkan penerimaan pengguna terhadap suatu sistem. Di mana post implementation di sini diharapkan dapat membantu karyawan dalam melewati initial shock dan perubahan yang terkait dengan sistem baru. Jadi karyawan di sini dapat adaptif dalam implementation suatu sistem tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai post implementation intervention. Yang pertama mengenai training. Jadi training di sini merupakan aspek yang paling penting dalam suatu post implementation, di mana ini dapat meningkatkan dari penerimaan pengguna dan keberhasilan suatu sistem. Jadi training di sini dalam beberapa kasus ditempatkan dalam post implementation karena training dinilai dilakukan pada saat sistem tersebut sudah siap untuk digunakan. Jadi pelatihan di sini dapat mempengaruhi penggunaan atas suatu sistem. Selain itu, model dari suatu pelatihan di sini dapat berbeda dalam mempengaruhi determinan dari kesuksesan atas suatu IT. Jadi, peran pelatihan akan menjadi lebih penting dalam konteks sistem yang kompleks. Misalnya sistem perusahaan, yang dimana ini lebih penting bagi kehidupan pekerjaan suatu karyawan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai organizational support dalam post implementation intervention, di mana dukungan organisasional di sini merupakan kegiatan atau fungsi informal atau formal yang dapat membantu karyawan dalam menggunakan sistem baru tersebut secara efektif. Jadi di sini para ahli dapat membantu karyawan memodifikasi aspek-aspek tertentu dari suatu sistem yang baru diimplementasikan, sehingga di sini dapat meningkatkan relevansi pekerjaan, kualitas output, dan hasil demonstrasi. Selain itu juga TAM 3 menyebutkan bahwa persepsi atas kontrol eksternal di sini merupakan hal yang penting dan determinan yang stabil dalam mempengaruhi persepsi atas kemudahan penggunaan atas suatu sistem tersebut. Dan terakhir saya akan menjelaskan mengenai peer support, di mana peer support ini merujuk pada fungsi atau aktivitas yang berbeda yang dapat membantu karyawan secara efektif dalam menggunakan sistem yang baru, di mana ini terdapat 3 hal, yaitu pelatihan formal atau informal
yang kedua adalah modifikasi langsung, yang ketiga adalah modifikasi bersama. Di mana pelatihan formal atau informal di sini diharapkan dapat memberikan pemahaman pengguna mengenai suatu sistem. Sedangkan modifikasi langsung di sini diharapkan dapat meningkatkan relevansi pekerjaan, kualitas sistem, dan mengurangi kecemasan. Jadi terdapat 3 tujuan yang dikemukakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah mengembangkan jaringan nomologis yang komprehensif dan determinan adopsi dan penggunaan suatu IT dari individu tersebut. Yang kedua adalah pengujian empiris dari model terintegrasi yang diusulkan. Yang ketiga adalah penelitian yang berfokus pada potensi intervensi sebelum dan sesudah implementasi atau pre dan post implementation. Jadi di sini akhirnya dapat menyajikan serangkaian intervensi dan penelitian masa depan. Selanjutnya itu adalah mengenai kontribusi teoritis dalam penelitian ini, di mana kontribusinya itu adalah menyajikan nomologis jaringan atas determinan adopsi suatu IT dan kegunaan suatu IT, yang dimana ini menghasilkan TAM 3. TAM 3 di sini memiliki kekuatan utama. Yang pertama adalah komprehensif, jadi mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan atas penggunaan suatu sistem. Yang kedua, actionable guidance, di mana ini diharapkan dapat memberikan acuan atau panduan bagi penelitian-penelitian selanjutnya, atau juga manajer dalam mengambil suatu keputusan. Selanjutnya adalah parsimonious model, di mana model parsimonious di sini dalam penelitian-penelitian selanjutnya mencantumkan mengenai persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan atas penggunaan, yang dimana hal ini kemudian menghasilkan suatu konstruk yang diharapkan dapat berpotensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Jadi kontribusi dari TAM 3 di sini merupakan hubungan antara intervensi yang disarankan dan pengaruh atau determinan atas persepsi kegunaan dan kemudahan atas penggunaan. Penelitian ini juga memiliki implikasi dalam suatu pembuatan keputusan, yang dimana ini dibagi menjadi 2 hal. Yang pertama adalah keputusan pengadopsian IT oleh suatu karyawan. Yang kedua adalah keputusan manajemen mengenai mengatur proses implementasi suatu IT, di mana sebelum dan sesudah implementasi tersebut dapat dijadikan suatu panduan bagi karyawan, bagi manajemen dalam mengambil suatu keputusan dalam proses implementasi suatu sistem tersebut, di mana penelitian ini juga mengarahkan pengambilan keputusan pada 2 hal, yaitu manajer di sini dapat memiliki kerangka dalam mengaplikasikan implementasi sebelum dan sesudah. Selanjutnya juga dapat memutuskan dalam mengalokasikan sumber daya dalam implementasi suatu sistem. Jadi maka dapat disimpulkan bahwa IT mengalami peningkatan kompleksitas dan biaya implementasi yang tinggi pula. Maka di sini diharapkan manajer secara proaktif untuk mengimplementasikan intervensi yang benar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh suatu organisasi tersebut. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Selanjutnya kami buka sesi diskusi.